kalian masih berharap Pak Jokowi ingat gitu? Udahlah, didengar juga kagak mungkin lu. Kita perlu inovasi. Kita perlu inovasi dalam upaya menyampaikan pendapat agar didengar. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber Aceh yang tetap santuy dan tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten ya, seminggu gua nggak, 7 hari ya, seminggu nggak upload konten. Yang pertama memang karena salah satu konten gue tentang itu ya, tentang micin tuh, itu di strike oleh YouTube lagi dengan alasan misinformasi medis hari Senin malam waktu itu. Jadi memang 7 hari nggak bisa upload. Dan gue juga lagi di Surabaya karena hari Selasa kemarin ya, tanggal 6, sang ayah ya, Sayyidul Walid Al-Habib Hussein bin Ahmad As-Segaf meninggal dunia. Ini pas 7 harinya. Mudah-mudahan Abah ditempatkan di tempat terbaik. Allah ampuni dosanya, Allah ampuni kesalahannya, Allah berikan tempat terbaik di sisinya, amin ya rabbal alamin. Jadi memang seminggu ini nggak bisa upload, dan ini mulai upload lagi. Mudah-mudahan banyak banget yang ketinggalan gue ya. 7 hari ini ada beberapa hal yang apa namanya, terjadi di bangsa ini dan nggak bisa gue upload ya. Ya begitulah ya guys, kadang pembungkaman sepihak yang seperti itu, tapi ya semuanya ada hikmahnya. Insya Allah semuanya jadi baik. Nah, kita mau bahas ini gara-gara BBM naik, akhirnya kan ada beberapa kali demo ya. Nah, gue juga ada apa itu namanya ya, saran atau ide atau apa gitu namanya tuh.
Karena demo ini akhirnya ya begitu aja. Datang banyak, tapi nggak ngefek gitu, nggak didengarin sama pemerintah. Pemerintah nggak dengerin. Bahkan ada berita seperti ini. Janji istana temui pendemo PBM dan Jokowi yang pulang lewat pintu belakang. Keren ya? Hah? Janji istana dan Jokowi pulang lewat pintu belakang. Ini dari kompas.com 9 September. Jadi istana itu nggak mau nemuin Jokowi, nggak mau nemuin pendemo gitu. Padahal Pak Jokowi kan pernah bilang kangen di demo ya. Tapi kita baca dulu deh ya. Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi terus terjadi di Jakarta. Demonstrasi pada Kamis 8 September 2022 kemarin terjadi di dekat Istana Kepresidenan. Aksi unjuk rasa itu dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BMSI) dan serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Masa demonstran sempat merangsek maju menuju kawasan Istana Merdeka dan menerobos kawat berduri yang dipasang di jalan Medan Merdeka Barat. Kawasan Medan Merdeka Barat tidak jauh dari Medan Merdeka Utara, tempat kompleks Istana Kepresidenan berada. Para demonstran memaksa masuk ke kawasan Istana Merdeka dan meminta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Namun, mohon Pak Polisi, pertemukan kami dengan Presiden Joko Widodo, ujar koordinator aksi melalui pengeras suara. Para mahasiswa meminta perwakilan dari Istana Merdeka untuk keluar menemui para demonstran untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi mereka secara langsung. Tak hanya massa dari BMSI, pengunjuk rasa dari GMNI juga memaksa maju ke kawasan Istana Merdeka dan merobos kawat berduri. Di mana-mana gedung anti rakyat ada di seberang sana. Sambil menunjuk mengarah Istana Merdeka, kompak nyanyian dari massa GMNI. Di mana gedung anti rakyat ada di seberang sana. Mana di mana gitu ya mungkin ya bacanya. Iya. Untuk mencegah adanya aksi unjuk rasa yang berujung ricuh, sejumlah petugas kepolisian terlihat berjaga di Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Barat. Aksi dorong dengan aparat pun tak terhindarkan. Polisi berjaga untuk mencegah aksi massa merangsek lebih dalam ke kawasan Istana Merdeka. Jadi Pak Jokowi gimana ya? Kan pernah bilang itu kalau saya di demo, ya kan pernah ngomong begitu ya, kangen di demo. Dan ini baru mahasiswa 2 gitu, coba digabung. Kalau bergabung semua kan besar gitu ya. Andai kata istana nggak mau dengar, gedung DPR nggak mau dengar gitu, bisa nggak sih ya kita demo itu konvoy gitu? Kemana? Ke Glodok, ke pelabuhan, demo gitu. Apa ya? Konvoy ke pelabuhan, ke bandara. Boleh nggak sih begitu? Atau ke rumahnya oligarki? Karena kayaknya kalau istana sama DPR itu kan kita mencurigai bahwasanya istana dan DPR itu pesanan oligarki. Ya coba oligarkinya atau tempat usaha oligarkinya, bisa nggak sih begitu? Ini kita lanjutkan baca ya. Kepala Sekretariat Presiden Kasetpres Heru Budi Hartono mengatakan perwakilan pejabat istana sempat direncanakan akan menemui perwakilan demonstran yang melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Heru mengatakan pihak istana akan mendengarkan aspirasi dari demonstran. Ya entah dari kepala staf presiden atau dari mana, ya kita terima saja aspirasinya apa. Ntar kita lihat perkembangan. Nah, menerima aja itu kan ya sampai hari ini emangnya ada perubahan gitu. Ujar Heru kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Selasa 6 September 2022. Pada saat itu Heru menjelaskan Presiden Joko Widodo sedang tidak berada di Jakarta. Menurut Heru, saat itu Presiden Jokowi sedang melakukan kegiatan di Istana Kepresidenan Bogor sepanjang hari.
Heru membantah jika kegiatan Presiden sengaja untuk menghindari aksi demonstrasi yang ada kemungkinan mengarah ke istana. Dia menyebutkan kegiatan Presiden Joko Widodo sudah terjadwal sejak pekan lalu. Iya. Terjadwal di Bogor, memang terjadwal dari minggu lalu. Kan habis terima tamu negara di Bogor dan lanjut kegiatan hari ini di Bogor terkait demo. Nanti mungkin dari pejabat terkait menerimanya jelasnya. Senada dengan Heru, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudi mengatakan agenda Presiden Jokowi di Bogor sudah dijadwalkan sejak pekan lalu. Akan tetapi apabila ada keperluan Presiden akan ke Jakarta. Saat disinggung apakah masih ada kesempatan Presiden Jokowi akan menemui para demonstran, B tidak memberikan jawaban tegas. Dia kembali menyinggung pernyataan Presiden Jokowi yang meminta aksi demonstrasi tidak anarkis. Presiden menyampaikan bahwa demo itu perbedaan pendapat itu wajar, ada yang setuju kenaikan, ada yang tidak setuju, kata B. Presiden menyampaikan juga kemarin yang penting tidak anarkis dan dalam koridor peraturan. Ya, naikin 3.000 itu 2.350, ya 2.350. Itu nggak anarkis itu kenaikannya. Ada. Sementara itu ada hal yang tidak biasa dengan kepulangan Presiden Joko Widodo dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 8 September 2022 sore. Sebab biasanya Presiden pulang melalui pintu gerbang depan Istana Merdeka yang langsung menghadap Jalan Merdeka, Medan Merdeka Utara. Sedangkan pada Kamis sore, Presiden Jokowi dan rombongan pengaman tampak meninggalkan Kompleks Istana melalui pintu gerbang belakang yang berada di belakang Istana Merdeka. Pintu tersebut berhadapan langsung dengan Jalan Veteran. Pantauan Kompas, persiapan kepulangan Jokowi sudah dilakukan sejak pukul 17.10. Saat itu petugas membuka pintu gerbang belakang istana. Kemudian sejumlah petugas keamanan disiagakan untuk berjaga di sisi kiri pintu gerbang. Tampak pula mobil patroli, mobil dan motor patroli polisi yang bersiaga di halaman belakang Istana Merdeka. Pada pukul 17.21, ruas Jalan Veteran yang berdekatan dengan gerbang belakang Istana Merdeka sudah disterilkan dari kendaraan umum dan kendaraan masyarakat yang melintas. Sekitar pukul 17.24, rangkaian kendaraan, wah panjang ini ceritanya, udah begitulah. Jadi terkait, ini gue lompatin bacaannya. Terkait hal ini, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin mengatakan apa yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap jalannya penyampaian pendapat. Jadi kejadian itu lewat belakang itu katanya Deputi itu menghormati jalannya penyampaian pendapat. Justru ini menunjukkan Presiden menghormati peserta aksi demonstrasi yang sedang menyampaikan aspirasi dengan menghindari jalan-jalan yang sedang ada demo dan memilih jalan alternatif, ujar B kepada kompas.com Jumat 9 September. Iya Pak. Dia pun menjelaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU LLAJ memberikan prioritas kepada Presiden dalam menggunakan jalan raya. Ketentuan itu diatur dalam pasal 134 yang menjelaskan tentang setidaknya ada 7 kendaraan atau pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan. Salah satunya yakni yang dijelaskan kepada poin ke-7. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Selanjutnya pada pasal 135 dijelaskan bahwa kendaraan yang mendapat prioritas harus dikawal oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dan atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru atau bunyi sirine. Ya, jadi Pak Jokowi menghindari itu menghormati pendemo katanya. Ya, bolehlah. Intinya kan demo itu ingin didengar pendapatnya. Nah kalau nggak didengar ya gimana gitu. Cari cara supaya didengar. Ya kan? Nah kemarin juga ada demo dari GNPR, Gerakan Nasional Pengawal Rakyat ya. Pembela rakyat atau pengawal rakyat itu. Nah itu juga sudah mulai gabung. Hari ini katanya ada demo juga. Ini memang gejolak ini membuat rakyat Indonesia terus-terusan akhirnya banyak yang nggak setuju, akhirnya melakukan demonstrasi. Cuman yang jadi masalah adalah pihak istana seperti ini. Nah, gua nanya aja nih, apakah nggak bisa gitu ya demonya itu
jangan di istana gitu, jangan di istana, jangan di DPR mungkin. Ya kalau di istana nggak didengar, ke pelabuhan, konvoy keliling Jakarta, bisa nggak begitu? Mungkin kalau kalau tempat usahanya oligarki yang di itu di demo, wah pelabuhan itu kan gimana ya? Bisa nggak begitu? Ya kalau oligarkinya tempat usahanya, wah, ya kan pelabuhan lu nih tempat keluar masuk barang. Boleh nggak sih ya demo di pelabuhan gitu? Nanya aja gue. Dan ini ya masalahnya apa? Presiden kita nggak mau dengar, nggak mau nerima. Kemarin aja GNPR itu juga nggak diterima. Ya para ulama padahal juga nggak diterima. Ada mahasiswanya juga. Nah coba gabung besar gitu. Tapi alhamdulillah sih gue ngeliat ini apa akumulasinya terus tuh tiap hari ada orang demo. Tiap hari karena memang ya siapa yang nggak berat BBM naik kecuali orang-orang yang dapat bagian dari itu ya. Dan pulangnya Jokowi dari pintu belakang itu dikomentarin juga oleh warga net yang wah ini kalau warga net itu lebih barbal kalau komentar itu. Ini dicuit sama Rizal Ramli. Lah Mas Jokowi kok kabur lewat pintu belakang istana ketika di demo mahasiswa. Berani dong ketemu aja tuh mahasiswa pulang ke istana Bogor sudah dikepung pula oleh mahasiswa Bogor. Nasib kok diuber mahasiswa situ sih lupa rakyat sibuk ladenan maunya oligarki. Ada beberapa hal nih sebelum gua ke Twitter untuk bahas ini. Kita lihat netizen Twitter gimana. Ya, yang pertama, tokoh-tokoh nasional ini yang turun ke lapangan mana juga. Mana partai-partai itu yang katanya pro rakyat. Jangan cuma pas pemilu aja. Kalian bela-bela rakyat. Ini Bang Rizal Ramli juga semuanya yang biasa diskusi, retorika diskusi ruang ber-AC. Mana semua? Kemana? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak bersama rakyat? Tapi insya Allah rakyat terus ya. Artinya ini naiknya harga BBM ini menjadi pemicu gitu. Ini hari ini ada demo lagi, ya. Hari ini ada demo lagi terus kayaknya nih. Gue nggak tahu sih ya sampai kapan nih. Mudah-mudahan pemerintah mau dengar gitu, nggak kabur lewat belakang. Nah sekarang kita ke Twitter guys. Kita ke Twitter untuk melihat apa reaksi netizen Twitter terhadap kaburnya Pak Jokowi dalam tanda kutip kaburnya ya lewat pintu belakang. Oke, kita ke Twitter. Iya, kita sudah di Twitternya Dr. Rizal Ramli. Ya ini profilnya nih yatim piatu sejak 6 tahun sejak muda berjuang untuk keadilan dan kemakmuran rakyat. Ya begitulah. Kita baca nih komentar netizen ya guys. Sudah sering kabur demo yang lalu ke kandang bebek, mungkin sekarang ke kandang babi kali ya. Nah kan. Saya tertawa saya. Tertawanya begitu ya Allah, puas banget tertawanya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak bisa pulang ke istana mungkin bisa cari hotel terdekat Pak. Aduh hotel terdekat, masa presiden nyari hotel terdekat sih? Kalau sudah lewat pintu belakang berarti ada yang disembunyikan. Kos plus berterus terang, jangan lewat pintu belakang. Oh gitu ya. Nasib dipecat jadi menteri karena kebanyakan bicara. Oh Rizal Ramlinya ini. Kalau ini apa namanya salah bicara atau bicara salah? Coba pernah bilang kangen di demo dan janji sendiri. Iya kadang-kadang gue bingung juga sama apa ya pembela Pak Jokowi itu nggak apa-apa sih bela ya. Cuman gue nggak pada substansinya yang diomongin lewat pintu belakang yang dibahas pribadinya Rizal Ramli. Gue sering ngalamin begitu tuh. Kita lagi ngomongin apa tentang Pak Jokowi, tentang kebijakannya,
orang ini ngebahas pribadi gitu. Kagak nyambung. Lihat ya, lihat akunnya nih. Coba kau lihat dulu akunnya nih. Akunnya gue lihat nih. Nah, kamu itu seperti bilangan prima cuma, ya Allah, alay. Ini juga, ya, udahlah. Lo kesian Pak Jokowi ini, begini yang belain dia. Duh, demo kabur. Oh, 1000 langkah. Wah, udah jadi aja. Udah jadi memnya ya. Mabur, bukan kabur lagi. Mabur. Iya. Udah nggak kangen di demo kah? Biasanya orang salah takut. Ya. Ini apa nih? Ini oh yang bicara kangen di demo. Ya. Ramli Rizal. Mabur yang tadi memalukan sekali. Banyak yang nunggu di Tugu Kujang. Waduh. Katanya minta di demo. Di demo malah kabur. Nah, kalian udah tahu gitu Pak Presiden beberapa kali demo nggak mau nemuin. DPR juga nggak mau nemuin. Ganti itu acara demonya. Jangan di situ lagi. Di pabrik oligarki bisa nggak sih ya? Di rumahnya oligarki bisa nggak sih ya? Nah itu. Hanya pengecut yang lari lewat pintu belakang. Nah tuh. Baru kali ini ada presiden yang suka gendong tangan. Kakekku dulu bilang jika ada orang yang suka gendong tangan pertanda orang banyak bicara tapi malas kerja. Itu kata kakek gue loh. Iya, gendong tangan itu yang gini deh. Yang gini. Oh. Kalau dulu sih ada ya mitos kali ya, piara tuyul katanya. Presiden kok munter dengan rakyatnya jal piye angel gitu. Dulu bilang kangen demo, sekarang lari lewat pintu belakang. Iya, ketawain nama Imah. Iya. Kalau di demo kabur itu artinya dia pengecut. Iya kah? Iya dong. Berani memutuskan harus berani menghadapi yang tidak setuju dengan keputusannya. Itulah demokrasi. Iya dong. Katanya kangen di demo. Kan bukan urusan saya. Ya nggak tahu kok tanya saya. Masa katanya kan kangen di demo. Loh, ingat janji-janji ya Pak? Kadang-kadang gue juga bingung sama orang yang ngingetin Pak Jokowi inget janji-janji gitu. Yang diomongin kemarin apa, sekarang apa, besok apa. Bulan Juli masih ngomongin gak akan ada kenaikan BBM sampai akhir tahun, tapi masih naik juga. Ya, udahlah ya, kita nggak usah bahas ini dah ya. Kalian masih berharap Pak Jokowi ingat gitu? Udahlah, didengar juga kagak mungkin lu. Kita perlu inovasi. Kita perlu inovasi dalam upaya menyampaikan pendapat agar didengar. Ya, Istana Presiden itu kan tempatnya Pak Jokowi. Coba ke menteri-menterinya, rumahnya menteri, boleh nggak sih? Kan ada itu si Biorka yang membocorkan data-data menterinya itu. Ya, itu juga asik dibahas itu. Nanti gue bahas itu si Biorka itu ya. Kita akan coba bongkar si Biorka. Biorka kan ngebongkar menteri-menteri itu. Ya, termasuk Luhut. Kita akan coba cari satu berita-berita dan kita akan coba lihat si Biorka itu gimana sih. Nah, buat kembali ke masalah demo. Apakah nggak bisa tuh demo ke pelabuhan, ke bandara, ke stasiun kereta, ke pom bensin, ke depo Pertamina. Lu kebayang ya kalau ke depo Pertamina gimana ya? Bisa nggak sih begitu? Supaya didengar. Supaya didengar. Nanti demo jadi ajang foto-fotoan. Iya, ini cuman supaya didengar sih. Cari cara supaya didengar. Soalnya kita ketuk rumahnya nggak mau. Ada yang kabur lewat pintu belakang. Jadi cari cara gitu. Dan perlu dikonsolidasikan mahasiswa,
elemen masyarakat GNPR, terus itu ada beberapa elemen itu digabung semua dan apa ya, melakukan konvoy gitu. Masih ingat 98 nggak sih, sebelum menduduki gedung DPR itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah itu yang bikin akhirnya mau didengar, karena kelihatan lah kalau cuman di istana selesai jam 5, ya itu namanya majelis taklim kayaknya. Istananya nggak mau dengar, istananya nggak mau nerima perwakilan pendemo, ke DPR juga begitu. Inovasi dong. Mudah-mudahan itu tokoh-tokoh nasional juga ikut turun gitu. Ya partai-partai ikut turun, ikut bergabung untuk mengkonsolidasikan agar demo itu bisa didengar. Gimana caranya? Kita pakai cara datang ke Istana Merdeka, datang ke kantor Dewan, nggak didengar. Nah coba diinovasikan, dirapatkan, diinovasikan. Gimana caranya supaya bisa didengar? Jadi gitu aja guys. Ya konten gua setelah 1 minggu kena strike lagi oleh YouTube karena ngomongin yang micin. Nah nih sekarang mulai upload lagi. Kita bahas demo dan nanti kita akan coba bahas si Bjorka itu kali ya guys. Oke guys, itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe silahkan komentar yang baik di bawah, like and share kalau kalian rasa baik, mudah-mudahan jadi ya. Dan doain Abah insya Allah berada di tempat yang baik. Dan alhamdulillah Abah terakhir kalimatnya adalah kalimat Abah terakhir buat gue, teruskan berjuang, jangan putus asa. Insya Allah kita akan berjuang menyampaikan kebenaran sampai ajal akan datang. Kematian adalah saat paling indah bagi orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dong, inovasi dong. Jangan itu aja demonya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Keju asin ya, tapi ini gue mau nyoba yang original karena gue memang ori gitu kayaknya ya kan, nggak mau setting enak kriuk-kriuk. Alhamdulillah. Udah gitu aja, nanti ada yang protes katanya gue ngomong sambil makan, padahal bukan haram juga ya. Ya langsung dipesan, ada nomor teleponnya di bawah. Thank you.